Namaku Jiang Xiao Xiao. Adalah seorang koki. Baru saja, aku memenangkan kejuaraan koki dengan hidangan legendaris yang sudah lama hilang dari dunia kuliner. Feng Yin Si Hai. Selanjutnya, adalah era milikku, koki Jiang Xiao Xiao. Hei Tai, hei Tai. Era. Nona besar, cepat bangun Nona besar. Nona besar, akhirnya kamu bangun. Nona besar, kamu membuatku sangat khawatir. Kamu tidur selama 12 jam. Tidak bisa dibangunkan. Aku terlempar ke masa lalu. Perintah dari pangeran, Nyonya harus segera pindah ke villa terpencil. Tidak boleh keluar tanpa izin. Dan aku menjadi istri yang dibuang pada malam pernikahan. Ke villa terpencil. Ini adalah makan malam kita. Kita makan ini setiap hari. Gaji bulan ini sudah habis. Hanya bisa bertahan dulu. Semua bisa ditoleransi, kecuali makan. Di mana dapurnya? Keluar dari villa, terus ke timur. Tunggu di sini, aku akan membuatkanmu makanan enak. Pangeran, Anda sudah 5 hari tidak makan. Apa bau harum ini? Makan malam haruslah nasi goreng ala Jiang. Apa yang kamu lakukan di sini? Memasak? Tidak lihat? Kamu datang untuk apa? Juga mencari makanan? Saat dia masuk istana, aku pernah melihatnya dari jauh. Tapi kami belum pernah bertemu, wajar saja dia tidak mengenalku. Orang-orang bilang, Nona Jiang malas dan tidak berguna. Kapan dia belajar memasak? Mau mencoba? Tidak. Pura-pura dingin. Sangat harum. Sangat ingin mencoba. Apakah kamu juga ingin? Tidak. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Orang yang ingin mencoba masakanku bisa mengantre sampai ke Prancis. Tidak mungkin. Baru saja aku mengambil sumpit, kamu sudah menghabiskannya. Berapa hari kamu tidak makan? 5 hari. Pangeranmu benar-benar tidak berperasaan. Bahkan makan saja tidak bisa kenyang. Ternyata, tidak punya perasaan dan dingin adalah standar pria. Tidak mungkin, sudah 5 hari tidak makan. Jangan-jangan kamu kena anoreksia. Orang seperti dia yang tidak bisa apa-apa. Masih tahu tentang anoreksia? Tidak apa-apa, hanya anoreksia, aku hanya perlu sedikit usaha. Pasti kamu akan makan dengan lahap, nafsu makanmu akan sangat baik. Bisa menelan seekor gajah. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan ini, kenapa harus tinggal di pavilion? Menjadi selir yang dibuang. Selir yang dibuang kenapa? Kamu tahu tidak, wanita yang sudah menikah. Hal paling bahagia itu apa? Yaitu suami tidak di rumah,
tapi masih dapat uang setiap bulan. Bukankah aku hidup seperti itu di pavilion? Gimana? Anoreksiamu butuh bantuan aku tidak? Kamu bisa bantu aku. Tentu saja. Tapi perlu kamu bayar sedikit harga, Xiao Xiao. Kamu ini Jiang. Perilakumu tidak baik, ternyata aku benar. Membuangmu di pavilion. Gimana? Butuh bantuan aku tidak? Katakan, mau apa? Uang? Tentu saja uang yang berkilau. Hanya uang. Lalu, jangan-jangan kamu mau gratisan, itu tidak boleh. Prinsipku Jiang Xiao Xiao. Pertama uang, ketiga tetap uang. Batu giok ini sangat berharga. Benarkah? Hadiah dari pangeran. Besok saat ini, kamu datang ke sini untuk mengambil makanan khususmu. Pasti kamu akan makan dengan lahap. Pangeran. Dia adalah suamiku. Pangeran mencari aku. Iya. Bicaralah jangan terputus-putus, aku kira. Suamiku yang belum pernah ketemu, sudah mati. Oh iya, kamu adalah dari istana. Pengawal. Bahkan pengawal saja berpakaian bagus. Ternyata istana ini benar-benar kaya. Ayo. Kamu. Besok jangan sampai tidak datang. Nona, pangeran tadi malam bertemu lagi dengan si jelek itu. Jalang, dikurung di pavilion masih tidak tenang. Masih berpikir untuk menggoda sepupu, lihat bagaimana aku mengulitimu. Hawthorne, Rapeset, dan Darkplum adalah si gadis dari pavilion. Ya. Budak hina, tidak punya mata saat berjalan? Maaf, Nona Su. Berani mencuri uangku, aku Nona Su. Ini semua adalah gaji Nona, tertulis di atasnya. Nama nonamu, dari mana seorang selir yang dibuang punya uang? Pasti kau si gadis kecil yang mencurinya. Aduh, saat Nona kami pergi, tiba-tiba hilang. Sepuluh tail perak. Tidak bol kau ambil. Ini semua milik Nona. Mencuri uangku, masih tidak mengaku, pantas dipukul. Dari mana datangnya si cantik ini? Mata indah, gigi putih, cantik alami. Sungguh menyenangkan dilihat. Nona Su jelas-jelas sedang menindas Xiaoman. Itu jelas uang gaji dari pavilion. Di mana Xiaoman? Di depan tenda. Uang itu benar-benar milik Nona kami. Masih berbohong? Lihat aku tidak memukul mulutmu sampai hancur. Apa yang kau lakukan? Si gadis dari pavilion ini, tangan dan kakinya tidak bersih. Aku akan memberimu pelajaran. Sama-sama perempuan, kau tega melakukan kekerasan seperti ini. Kau juga tahu takut. Lalu saat kau memukul Xiaoman, kenapa tidak kau pikirkan? Dia juga manusia,
Dia juga tahu sakit. Tunggu saja, aku akan mencari sepupu, aku akan membuat sepupu menceraikanmu. Mengandalkan pria. Adik, apakah kau tahu di dunia ini? Ada 3 jenis orang yang paling tidak bisa diandalkan. Pertama adalah pria. Ketiga tetap pria. Jalang jelek, kau ngawur, tunggu saja kau akan diusir dari istana. Mulut kotor akan dipukul. Tidak bisa, harus memanggang Taifei. Taifei Hui, tidak baik. Nona su dipukul. Jalang, berani memukulku? Sepertinya harus dipukul lagi. Berhenti. Bibi. Si imut ini, dia memukulku, lihat wajahku. Sudah bengkak dipukulnya. Seluruh istana sedang khawatir dengan anoreksia pangeran. Dan kau sebagai permaisuri, masih sempat bermain-main di sini. Tahukah kau, sudah berapa hari pangeran tidak makan? Dia makan atau tidak, apa urusanku? Apa yang kau katakan? Sebagai permaisuri tidak tahu sopan santun. Bersikap kasar, sekarang malah mau memukul orang. Sepertinya kamu tidak ingin menjadi selir ini lagi. Oh, ternyata di istana pangeran tidak boleh sembarangan memukul orang. Lalu, kenapa wajah pelayan ini seperti ini? Apakah wajahnya bengkak sendiri? Bibi, pelayan ini tidak jujur, pantas dipukul. Nona Su itu juga pantas dipukul karena mulutnya kotor. Kamu, ngotot banget, kamu si imut. Sekarang tidak hanya mulutnya kotor, tapi juga melawan atasan. Jangan lupa, aku ini tetap seorang selir. Taisu, aku ini selir yang dinikahi secara resmi oleh pangeran. Benar, kan? Siapa yang mengklaim? Siapa yang harus membuktikan? Kalau Nona Su bilang, uang itu diambil oleh Xiaomen, tolong tunjukkan buktinya. Kalau tidak, itu berarti memfitnah orang lain. Ayo kita kembali ke pavilion. Berhenti. Apakah kamu masih menganggap aku ini Taisu? Mataku tidak buta, tentu saja aku melihatmu. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu. Kamu bertemu denganku. Tidak memberi hormat, tidak bersujud, tidak menghormati orang tua. Kamu sudah melanggar 7 dosa besar. Taisu Hui, berapa umur tahun ini? Sudah 50? Kenapa bicaramu seperti orang yang sudah hidup ratusan tahun? Seperti mumi. Tidak, mumi yang sudah hidup ratusan tahun. Tidak sekeras kepala dan kolot sepertimu. Masih bicara 7 dosa besar, tahukah kamu bahwa 7 dosa besar itu? Semuanya ditujukan untuk menindas perempuan. Sebagai perempuan, kamu malah mendukung omong kosong ini. Menurutku aturan usang ini sudah saatnya diubah. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal yang begitu memberontak ini? Ini dianggap memberontak? Kalau begitu, kamu benar-benar kurang pengalaman. Matahari ini sangat terik, hati-hati kulitmu jadi hitam. Usir perempuan yang tidak tahu aturan dan tidak berpendidikan ini. Keluar dari istana pangeran. Baik. Aku ingin pangeran menikahimu. Terima kasih, Bibi. Semua pengawal yang dikirim Taisu ke pavilion telah diusir kembali oleh selir. Nyonya Jiang bilang dia adalah selir yang dinikahi secara resmi oleh pangeran. Kami tidak punya hak untuk mengusirnya. Tidak masuk akal. Di mana si perempuan jalang itu sekarang? Di dapur. Ayo. Berani sekali kamu, Nyonya Jiang, bahkan perintahku pun kamu langgar. Apakah kamu masih menganggap aku ini Taisu? Perintah apa? Yang mengusirku dari istana pangeran itu? Aku dan pangeran sudah menikah secara resmi. Kalau mau mengusirku, bisa tunjukkan surat cerainya. Kamu. Kalau tidak ada surat cerai, jangan buang waktuku. Saya sedang sibuk sekarang. Kamu. Kamu sibuk membuat makanan sampah ini.
Ini adalah obat terbaik untuk anoreksia. Jangan berpura-pura gila di sini. Berdasarkan kemampuanmu, kamu ingin mengobati anoreksia? Siapa yang bisa kamu obati untuk anoreksia? Saya. Pengawal kecil ini sama seperti pangeran, menderita anoreksia. Lihatlah. Bagaimana bubur pengawal kecil ini? Rasanya enak. Masih ada? Sebenarnya ada, tapi sekarang sudah habis. Mereka berdua yang menumpahkannya. Dia tidak tahu Qin Er adalah pangeran. Setelah menikah ke istana, Nyonya Jiang langsung dibuang ke villa. Dia belum pernah bertemu sepupunya. Nyonya Jiang bertindak kasar. Sungguh tidak pantas untuk Qin Er. Qin Er adalah pangeran. Dia tidak tahu sepupunya adalah pangeran, lalu... Bisakah bubur ini dibuat lagi? Apakah kamu ingin saya membuatnya untuk pangeran? Bisa. Mintalah padaku. Kurang ajar, bagaimana kamu berbicara padaku? Inikah sikap meminta bantuan? Menurutku kalian tidak terlalu menginginkan bubur ini. Ya sudah. Lihat apa yang telah kalian lakukan. Bibi, bagaimana kamu memperlakukan Nyonya Jiang? Saya tidak peduli. Tapi kamu seharusnya tidak merusak bubur ini. Semua ini karena Nyonya Jiang yang manis ini. Saya harus mengusirnya sebelum dia tahu. Sepupunya adalah pangeran. Nona, orangnya sudah dibawa. Apa yang harus dikatakan? Xiao Cui sudah memberitahumu, kan? Ya, Nona Xiao Cui. Sudah menjelaskan semuanya pada saya. Baik, asalkan kamu bersikeras bahwa kamu sedang berkencan dengannya. Saya pasti akan melindungimu. Nona Su, tenang saja. Hamba pasti akan menyelesaikan tugas ini. Pergilah, setelah selesai, saya akan memberimu hadiah besar. Terima kasih Nona Su. Terima kasih. Sayang, saya tidak hanya akan mengusirmu dari istana. Saya juga akan membuatmu hancur reputasinya. Sebentar lagi, kita akan mengajak Bibi bersama-sama. Bibi, saya tahu seharusnya tidak mengganggumu sebegini malam. Tapi karena saya melihat ini, saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Bibi, saya melihat sendiri, sang permaisuri bersama pria itu. Masuk ke dapur, orang di istana bilang, ini bukan. Pertama kalinya mereka berkencan di dapur tengah malam, sanggup keterlaluan. Berani melakukan hal kotor seperti ini di istana. Hari ini saya pasti tidak akan membiarkan wanita hina ini lolos. Siapa kamu? Aku tentu saja orang yang datang untuk menyayangi Nona kecil. Aduh. Tidak sopan sekali. Wanita jalang, kali ini kamu pasti mati. Mesuk Simyo. Kok banyak sekali orang? Aku tidak siapkan makanan sebanyak ini. Kok cuma kamu sendiri? Nona Su berharap ada berapa orang? Tidak mungkin. Apa maksudnya? Tidak mungkin, yang dikatakan Nona Su. Kamu jelas-jelas di sini berselingkuh dengan pria. Pria? Mana ada pria? Jangan buang-buang waktu dengannya. Geledah. Sampai sekarang, Putri masih saja keras kepala. Ternyata benar ada.
Berselingkuh dengan pria? Kok bisa ada wanita? Tidak tahu malu seperti ini. Brengsek hina. Baik sekali kamu, Nona Jiang. Kamu sampai berani melakukan hal yang merusak moral. Bibi, aku akan tangkap si pezina itu sendiri. Tunggu sebentar, Nona Su. Kalau terbukti orang itu adalah pezinaku, aku akan serahkan diri padamu. Tapi kalau bukan, Katakan. kalau begitu, hukum kamu sedikit saja. 40 kali pukulan tongkat, bagaimana? Baik, kamu pasti kalah. Sekarang apalagi yang bisa dikatakan putri? Sebagai putri, kamu malah melakukan hal yang memalukan seperti ini. Ayo, bawa Nona Jiang dan pezinanya pergi. Hajar sampai mati dengan tongkat. Kalian tidak penasaran si pezina ini sebenarnya tampangnya seperti apa? Seorang wanita kok bisa ngomong seperti itu? Sungguh tidak tahu malu. Berbaliklah, biar mereka lihat. Apa yang terjadi dengan Jiang? Ini kan si pezina yang kalian cari? Ayo, Xiao Fugui, kasih tahu mereka. Bagaimana kita berdua berselingkuh di dapur ini? Aku tentu saja orang yang datang untuk menyayangi Nona kecil. Minya Yanji. Kalau begitu, biar kamu merasakan sayang yang sesungguhnya. Nenek, maafkan hamba. Hamba tidak tahu siapa yang dihadapi. Hamba pantas mati. Daripada membiarkan sampah sepertimu merusak wanita lain, lebih baik dikebiri. Raja. Diam. Kamu tidak apa-apa? Ya, oke. Mau diapakan dia? Aku bantu. Nggak usah. Aku simpan dia, masih ada kegunaan lain. Maaf Nona Su, hamba benar-benar tidak berani melanggar perintah pangeran. Iya Nona Su yang menyuruhku. Iya, dia suruh aku datang ke dapur mengganggu permaisuri, ingin merusak reputasi permaisuri. Hamba budak anjing. Kau bicara apa? Bibi, aku difitnah. Hal kecil saja tidak becus. Benda tidak berguna. Pasti pezanggan anjing ini. Bersekongkol mau menjerumuskanku. Diam. Bersik. Tidak pantas. Pergi. Tunggu sebentar. Nona Su, jangan lupa satu hal. Sudah terbukti orang ini bukan selingkuhanku. Maka menurut taruhan, akulah yang menang. Nona Su harus diseret keluar, dihukum rotan 40 kali. Bibi tolong aku. Kita bertaruh sukarela, harus terima konsekuensi. Kenapa? Jangan-jangan Nona Su tidak mau mengakui kekalahan? Pengawal. Yang berani beraninya kau. Perintah permaisuri, tidak berani tidak menuruti. Permaisuri APA, kumas selir terbuang yang dikirang di villa. Dibiarkan mati begitu saja. Lepaskan aku. 37 38 39 40 Suhi, apa kau pikir dengan cara kotor seperti ini bisa menghancurkan reputasi seorang wanita? Tapi reputasi dan kehormatan memang belenggu bagi wanita. Kau sebagai wanita, tidak merasa malu, malah membantu kejahatan. Kau bukan cuma bodoh, tapi juga jahat sampai ke tulang sumsum. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 Suhi, apa kau pikir dengan cara? Kotor seperti ini bisa menghancurkan reputasi seorang wanita? Tapi reputasi dan kehormatan memang belenggu bagi wanita. Kau bukan cuma bodoh, tapi juga jahat sampai ke tulang sumsum.
Inikah wanita muda keluarga Jiang yang tidak berguna? Dan pemalas seperti kata almarhumah ibunda? Nona, minum obat dulu. Pergi. Nona Su, denga-denga kau sakit. Guru, kenapa Anda datang? Jaga di pintu. Baik. Kok bisa sampai seperti ini? Aku tidak sengaja kena jebakan si jalang itu. Aku ajarkanmu semua keahlian masak, akui sebagai kerabat jauh Ratu Hui. Dan susah payah memasukkanmu ke istana pangeran. Agar kau bisa cepat duduk di posisi permaisuri. Bukan untuk bersaing dengan orang yang tidak pantas seperti itu. Tapi selama si jalang itu ada, pangeran tidak akan menikahiku. Ini sederhana saja. Siapa yang menghalangi jalanmu? Kamu cari cara untuk mengusirnya. Pria di dunia ini. Siapa yang bisa lolos dari godaan makanan dan wanita? Makanan enak bisa menyenangkan hati, tapi juga bisa menyakiti. Lakukan seperti yang aku katakan. Selamatkan dia, kalau tidak mati, pasti akan diusir dari istana. Guru memang sayang padaku. Ini daging sapi Jiang siap. Kamu lapar ya? Aku sudah 2 hari tidak makan. Kasihan juga anak yang malang. Nah, ini untukmu. Terima kasih, Nyonya. Bukankah kamu suka memasak untuk pangeran? Aku akan membantumu. Bawa mie ini ke pangeran, katakan dari Nyonya. Baik. Pangeran, Nyonya menyuruh hamba membawakan makanan untuk Anda. Nyonya? Kenapa dia mengirimkan makanan untukku? Nyonya melihat pangeran sibuk siang malam, khusus membuatkan makanan malam. Dan menyuruh hamba membawakannya untuk Anda. Wanginya enak, ingin sekali mencicipi. Letakkan saja. Pangeran, cepat panggil tabib. Pangeran, Pangeran. Tidak baik, Nyonya. Coba masker terbaru buatanku, masker Jiang. Nyonya, Nyonya, tidak baik. Pangeran Karakinen. Apa? Aku baru beberapa hari jadi istri yang diusir, sudah mau jadi janda. Jangan bicara sembarangan, Nyonya. Kalau pangeran sampai terjadi sesuatu, kita tidak bisa hidup. Apa? Di sini masih ada kebiasaan ikut mati? Bukan begitu, maksudku. Pangeran adalah tiang istana. Kalau dia benar-benar tidak ada, bagaimana kita bisa hidup? Xiao Men, dengarkan, pria tidak bisa diandalkan. Kita wanita harus mandiri. Kalau dia tidak ada, langit tidak akan runtuh. Ayo, duduk. Coba ini, masker terbaru buatanku. Masker Jiang di sini tidak ada. Coba saja. Coba. Katakan, apa yang terjadi dengan pangeran?
Nyonya, ampun. Ini Nyonya. Nyonya yang menyuruh hamba membawakan makanan untuk pangeran. Nyonya, ampun. Wanita ini ternyata begitu jahat. Bawa si penjahat itu. Kay, sini. Bibi, aku sendiri yang akan membawanya. Sayang, kali ini kamu pasti mati. Kayaknya Nona Su waktu itu dipukul terlalu ringan. Baru berapa lama sudah berbuat onar lagi? Kamu. Aku tidak akan berdebat denganmu. Pokoknya kamu sudah di ujung tanduk. Diam saja ngapain? Cepat tangkap Nona Jiang. Si imut kecil ini untukku. Kalian berhak apa menangkap orang? Nona kami kenapa? Kenapa? Tentu saja dia melakukan kejahatan. Tidak mungkin. Aku tahu Nona kami memang banyak kekurangan. Dia agak malas, agak bodoh, suka berbuat yula, dan sedikit tidak sopan. Tapi bagaimanapun dia adalah permaisuri yang dinikahi secara sah oleh pangeran. Kalian, bagaimana bisa memperlakukannya seperti ini? Selama aku ada, kalian jangan harap menyentuh Nona kami sedikit pun. Jangan buang waktu dengannya, bawa pergi. Bawa pelacur hina ini. Ikut bersama. Nona, wanita berdosa sudah sampai. Bibi, aku bawa si imut kecil dari rumah samping itu. Zhangshi, kau tahu dosamu? Tidak tahu. Kau menyimpan niat jahat, meracuni dan mencoba membunuh pangeran, dosamu tak termaafkan. Meracuni? Sudah berapa tahun aku masuk istana? Wajah pangeran saja belum pernah kulihat, mana mungkin meracuninya? Benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati. Bawa orangnya. Taifei, Empan. Rupanya ini lagi-lagi rencana yang dirancang untuk menjebakku. Taifei, Mi itu permaisuri yang suruh aku antar. Aku tidak tahu dia akan menaruh racun di dalamnya. Taifei, Empan. Aku melihat sendiri permaisuri memberikan Mi itu ke siang-siang. Aku juga lihat. Iya, aku juga lihat. Kami juga melihat. Ternyata benar ketika orang terdiam, memang akan tertawa. Wanita beracun, kau memanfaatkan siang-siang untuk meracuni dan membunuh pangeran, masih tidak mengaku? Tolong belikan obat untuk Nona kami. Dia sudah demam 3 hari. Hah? Ini yupa Jerry Payamu. Kalian terlalu menganggapku tinggi. Sejak aku menikah ke istana, makan tak kenyang, pakai tak hangat. Di musim dingin bahkan tidak ada bara api untuk menghangatkan. Sakit cari tabib masih harus keluar uang tambahan untuk menyuap. Saat tidak ada uang untuk dibelanjakan, hanya makan sayuran liar untuk bertahan hidup. Yang seperti aku ini bisa memanfaatkan siapa? Seluruh istana, hanya Xiao Men yang hidup saling bergantung denganku. Kalian dengan susah payah menghitungiku? Apa mau menceraikanku atau menjebakku dengan tuduhan membunuh suami sendiri? Kok pada diam semua? Ayo, berikan kepastian. Pandai bicara dan licin lidah. Bibi, jangan dengarkan si imut kecil ini ngomong sembarangan. Kau tak sadar mulutnya suka memutarbalikkan fakta? Kalau aku sih, orang macam ini harus dihukum fisik. Pengguau, siapkan alat hukuman. Nona kami difitnah, dia tak berniat bunuh pangeran. Mohon Ibu Suri bijaksana. Eksekusi. Jangan sakiti nonaku, mohon Ibu Suri. Xiao Men rela menggantikan Nona menerima hukuman. Xiao Men, jangan merendahkan diri pada mereka. Memfitnah tak perlu alasan. Nona Su terus memojokkanku. Cuma berebut pria? Lebih baik bicara terus terang. Kuberikan saja padamu. Tapi kau pikir posisi permaisuri di balik tembok ini hadiah berharga? Bibir hancur, gigi terasa dingin.
Nasibku hari ini akan jadi milik Nona Su besok. Kurang ajar. Berani beraninya kau menekat Narkudi. Diam saja, hampir membuatku lupa. Kau tua kolot. Dibuai kehidupan istana. Rencana licik Nona Su selama ini, mana mungkin luput darimu? Ini pelayanmu, siapa tahu insiden hari ini. Diam-diam kau setujui? Berani beraninya kau memfitnahku. Hukum dia. Tunggu. Suara ini kenal sekali. Kau harus bayar Xiao Xiao sebagai gantinya. Kau pengawal istana? Berani berpura-pura pengawal mempermainkanku. Chiniar. Haruskah kau jelaskan insiden hari ini? Penjelasan? Apa yang harus kujelaskan? Orang yang memfitnahmu lebih tahu ketimbang dirimu. Jika kau tak bersalah, jawab, apakah mie itu buatanmu? Ya, Apa kau yang memberikannya padanya? ya, Racun dalam mie. Kau yang taruh? bukan jika kau tak anggap, iya jika kau anggap. Kakak, lihat dia sudah mengaku. Kerja keras kalian hari ini hanya ingin membuatku melepas jabatan permaisuri sampah ini. Tak perlu repot-repot. Kuserahkan saja. Puas sekarang? Jiang Xiao Xiao. Ku beri kesempatan terakhir. Akui kesalahanmu. Berhenti melawan ibunda. Insiden hari ini tidak akan kubicarakan. Kesempatan, Wang Ye benar-benar memberiku anugerah yang sangat besar. Memberiku kesempatan, kau meninggalkanku di rumah lain. Bertahun-tahun kita tidak bertemu, pernahkah kau memikirkan untuk memberiku kesempatan? Ketika aku dihina dan disiksa di istana Wang Ye, pernahkah kau memikirkan untuk memberiku kesempatan? Sekarang kau di sini, dengan sikap yang tinggi hati mengasihaniku, sungguh lucu. Sekarang situasi seperti ini, bukankah semua karena kau? Bahkan menyamar sebagai pengawal untuk menipuku, kau lebih jahat dari mereka. Wan Jai. Chiniar, sepupu. Panggil orang, bawa wanita jahat yang mencoba meracuni Wang Ye ini. Masukkan ke penjara. Biarkan dia pergi. Chiniar. Berhenti. Boleh pergi, tapi tinggalkan barang-barang istana. Sudah cukup? Dan juga, baju yang kau pakai, itu juga milik istana. Baik, semuanya akan kukembalikan. Sekarang, aku tidak berhutang apapun padamu. Aku, Jiang Xiao Xiao, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi denganmu, keluarga Gu. Tidak ada hubungan lagi. Wan Jai.
Maukah kau aku bantu dengan anoreksiamu? Kau bisa membantuku? Tapi kau harus membayar sedikit harga, Xiao Xiao. Kau baik-baik saja. Kau adalah pengawal istana. Kau bahkan menyamar sebagai pengawal untuk menggodaku. Racun dalam mie, kau yang menaruhnya? Wanjai. Nyonya, mencuci 1 ember pakaian 5 koin tembaga. Kita sudah mencuci selama 15 hari. Baru 75 koin tembaga. Jika begini terus, berapa lama lagi kita bisa punya tempat tinggal yang aman? Aku sih tidak masalah, tapi Nyonya, tubuh yang mulia. Tidak bisa tidur di gudang kayu setiap hari. Tuan dan Nyonya sudah lama meninggal. Kita dua wanita lemah, bisa bergantung pada siapa lagi? Kita tidak perlu bergantung pada siapapun. Xiao Men, percayalah padaku, di kota besar ini, pasti ada tempat untuk kita. Aku pasti akan menciptakan masa depan di sini. Yan Yulo mencari koki dengan bayaran tinggi, 50 tael sebulan. Uang ini bukan untuk sembarang orang. Yan Yulou, tempat apa itu? Restoran kerajaan nomor 1 di ibu kota. Yang bisa makan di sana, pasti orang kaya atau bangsawan. Kalau bisa masuk, bukan hal yang mudah. Wow. Setelah melewati kesulitan, ada jalan keluar. Ayo, kita pergi ke menara hujan kabut. Nona, Kenapa dia benar-benar merobeknya? Setelah Nyonya Jiang pergi, mengapa pernikahanmu dengan pangeran belum juga terlaksana? Masih belum ada kepastian. pangeran baru saja sembuh dari sakitnya. Ibu Suri ingin menundanya sebentar. Ini harus segera diselesaikan, jangan sampai ada masalah nanti. Baik. Tidak heran ini adalah restoran kerajaan nomor 1 di ibu kota. Dia kurusan. Selama setengah bulan ini, Nyonya dan Xiao Men hanya mengandalkan berjualan barang-barang kecil untuk bertahan hidup. Nona, mau makan atau menginap? Katanya di sini sedang mencari koki terkenal. Tuan TMU, mau merekomendasikan siapa? Saya. Siapa? Dia mau merekomendasikan dirinya sendiri? Dari mana datangnya gadis kecil ini, tidak tahu diri. Mengira ini toko kosmetik. Lihat, tubuh kecilnya. Bisa tidak memegang pisau dapur, itu masih diragukan. Benar-benar. Tidak bisa. Kenapa? Kamu perempuan tidak bol. Di pengumuman itu tidak tertulis hanya menerima laki-laki, tidak menerima perempuan. Koki di dapur itu selalu laki-laki. Benar, selalu kami laki-laki. Selalu laki-laki. Jadi tidak menerima perempuan. Apa kamu takut perempuan? Seperti binatang buas yang akan memakanmu? Jangan lupa, kamu juga dilahirkan oleh perempuan. Kamu datang untuk membuat masalah, ya? Kamu tidak lihat. Ini tempat apa? Tidak boleh kamu bicara senaknya di sini. Pergi sana. Nona, percayakah kamu pada cinta pada pandangan pertama? Percayakah kamu pada cinta pada pandangan pertama? Bukankah itu putra pertama yang paling tampan di ibu kota? Chen Ziaijun? Katanya putra keluarga Cheng ini sangat kaya dan romantis. Teman wanitanya banyak sekali. Yang disebut cinta pada pandangan pertama hanyalah tertarik pada penampilan. Bisa kamu padaku? Tentu saja, bisa juga aku padamu. Tidak pantas. Di depan umum, bergandengan tangan dengan pria lain. Pangeran dan Nyonya. Nona Jiang sudah meninggalkan istana. Meski sudah meninggalkan istana, tapi belum bercerai, gelarnya sekarang masih sebagai Putri Guang. Apakah pangeran ini cemburu? Tapi, kamu bukan tipe yang aku suka. Karena rumah hujan kabut mencari koki terkenal, maka seharusnya keputusan keberadaanku ditentukan oleh kemampuan memasak.
Kemampuan memasak, menurutku kata-kata gadis ini sangat benar. Kemampuan memasak. Kamu berani bicara tentang kemampuan memasak? Lihatlah dirinya. Bisakah dia memasak? Memasak, aku lihat bagaimana dia memotong sayuran. Dia bahkan tidak bisa, benar kan? Kamu. Pisau yang bagus, pinjamkan aku. Teknik memotong yang keren, teknik ini, tanpa 5 atau 10 tahun. Tidak mungkin bisa dilakukan. Benar. Wanita tidak kalah dengan pria. Gadis, teknik memotong yang bagus. Bagaimana? Sekarang, rumah hujan kabut ini, bisakah aku masuk atau tidak? Kamu anggap rumah hujan kabut ini tempat apa? Benar-benar tidak bisa lepas. Trik kecil, sombong, rumah hujan kabut adalah restoran kerajaan nomor 1 di ibu kota, dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, pantaskah? Rumahmu di pinggir jalan ya? Apa maksudmu? Terlalu banyak ikut campur. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku bisa masuk rumah hujan kabut? Apa hubungannya denganmu? Kamu belum tahu ya, kalau mau masuk rumah hujan kabut ini, harus melewati guruku dulu. Apa? Gadis, kamu belum tahu, manajer rumah hujan kabut ini adalah teman lama dari koki kerajaan Shen. Manajernya sedang berkelana, tugas memilih koki terkenal untuk rumah hujan kabut ini. Tentu saja jatuh ke tangan koki kerajaan Shen. Sekarang, masih berpikir. Kamu bisa masuk rumah hujan kabut ini? Ternyata pemilihan koki terkenal di rumah hujan kabut ini bukan tentang kemampuan memasak. Tapi apakah sudah membuat marah Nona Su? Kata-kata Cheng Gongzi ini salah. Memilih koki terkenal tentu saja melihat kemampuan memasak. Tapi Nona Jiang ini hanya punya teknik memotong. Tidak terlihat kemampuan memasaknya. Dia bisa masak apa? Menurutku, kamu tidak bisa masuk rumah hujan kabut, tapi ada tempat lain. Yang bisa aku rekomendasikan, rumah jagal di barat kota. Sedang mencari orang untuk membuat makanan babi, menurutku kamu sangat cocok. Kalian yang seharusnya membuat makanan babi, makanan anjing. Aku punya saran, karena kita semua saling tidak setuju. Lebih baik kita bertanding, siapa yang lebih baik, coba saja. Apa aku tidak salah dengar? Kamu mau dia adu masak dengan kita? Ini sama saja dengan mencari malu sendiri. Tuan Cheng, menyerapmu dia pantas? Kamu takut ya? Bandingkan dengan aku, gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu diri. Dia bilang mau adu masak dengan siapa? Koki Shen? Apakah dia sudah gila? Apakah dia tahu siapa Koki Shen sebenarnya? Di usia 17 tahun, dia sudah menjadi kepala koki di Istana Sipangan. Istana Sipangan itu apa? Bahkan asistennya saja. Itu semua adalah koki terkenal di ibu kota. Jangan bicara tentang Koki Shen, menurutku dia. Bahkan murid kecil Koki Shen pun mungkin tidak bisa dikalahkan. Baiklah, hari ini aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi kalau kamu kalah? Yang kalah harus memotong jari telunjuk dan keluar dari ibu kota. Berani? Kenapa tidak? Tapi kalau aku menang, aku akan menjadi kepala koki di gedung Yanyu. APA. Dia bilang apa? Sungguh, kepala koki mana mungkin. Dia lebih memilih menjadi koki daripada tinggal di istana. Dengan kemampuan masakmu yang buruk, masih mau menang melawan guruku? Ditambah kamu juga, aku tetap akan menang. Kenapa masih diam? Ayo, maju bersama. Kamu. Kenapa? Takut? Takut kalah dan harus potong jari? Tidak mungkin, benar kan? Potong Yari. Siapa yang takut? Ayo adu. APA maksudnya. Dia bilang. Maksud Nona Jiang adalah adu masak sekaligus dengan Koki Shen dan muridnya. Apakah dia sudah gila? Dia, apakah dia tahu APA yang dia katakan? Besar sekali mulutnya. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Makanan lezat. Setiap orang punya selera sendiri. Tapi hanya membuat masakan yang kamu kuasai. Itu tidak adil. Bagaimana kalau kita tentukan pemenang dengan satu masakan? Baik. Mari kita buat masakan langka. Feng Hai Si Hai. Feng Hai Si Hai yang sudah lama hilang.
Masakan ini katanya hanya ada dalam catatan resep. Tidak pernah ada yang berhasil membuatnya. Feng Hai Si Hai. Aku Jiang Xiao Xiao. Seorang koki, dan baru saja aku memenangkan kompetisi masak dengan masakan legendaris Feng Hai Si Hai. Dan meraih gelar juara. Ternyata itu masakan andalanku, Feng Hai Si Hai. Koki Shen terlalu kejam di dunia ini. Ada berapa orang yang bisa membuat Feng Hai Si Hai? Masakan ini terakhir kali muncul 40 tahun yang lalu. Nona Jiang masih sangat muda. Bagaimana mungkin mereka mengerti keistimewaan hidangan ini? Kata-kata Cheng Gongzi ini kurang tepat. Feng Yin Si Hai memang langka, tapi bukan berarti tidak ada resep turun-temurun di masyarakat. Meski saya tua, sama seperti Nona Jiang, saya pun belum pernah melihat Feng Yin Si Hai. Mana ada niat menjebak? Bawa resep keluarga kita. Baik. Cheng Gongzi, jangan asal bela gadis cantik sampai melanggar fakta. Sudah. Feng Yin Si Hai, ini yang akan kami sajikan. Baik. 3 hari lagi di waktu sama, kita buktikan di pavilion kabut. Tunggu. Nona Jiang, jangan terima tantangannya. Kenapa? Kemampuan chef Shin Tai ada 2. Tak ada saingannya di seluruh ibu kota. Murid mudanya, meski tampak belia, sudah mewarisi semua ilmu sang guru. Beberapa tahun lalu di pesta istana, saya pernah cicipi masakannya. Hampir setara Chef Shen. Tahu kenapa keahlian Chef Shen tak tertandingi di ibu kota? Hamba tidak tahu. Karena saya belum muncul. Apa maumu ke sini? Lewat. Lewat? Mau menertawakan saya atau membantu? Si sepupu manismu itu? Kamu bukan tandingan Chef Shen. Cheng Gongzi, terima kasih atas peringatannya. Setelah kalahkan Chef Shen, pasti saya masak khusus untukmu. Tenang saja. Saya tidak akan beri racun. Kamu mau masak untuknya? Bukannya kalian baru saling kenal? Pangeran Gu, pernah dengar pepatah? Tak kenal maka tak sayang. Jiang Xiao Xiao, jangan lupa. Kamu masih istri Wang Fugu. Ingatan paduka payah sekali. Hubungan saya dengan Wang Fugu sudah putus sama sekali. Kamu? Kenapa? Menyesal? Atau cemburu? Sudah terlambat. Cemburu? Jangan ngaco. Jangan-jangan isinya makian buat saya. Wang Ye sangat memperhatikanmu. Entahlah, musang memberi salam pada ayam. Pasti ada udang di balik batu. Ngomong-ngomong, kamu tahu di mana bisa beli teripang? Rumah harta karun. Tempat apa itu? Itu tempat di mana kamu bisa beli berbagai harta karun langka. Cuma, si pemiliknya agak aneh. Barangnya cuma dijual buat orang yang berjodoh. Kayaknya kita harus cari cara nih. Aku teman baik sama si pemiliknya. Pasti kamu tahu apa yang disukai si pemiliknya. Anggur, anggur bagus, minum di bawah bulan. Minum sampai mabuk. Minum sendirian gak seru, mending minum berdua, tuan pemilik. Coba lihat, gimana anggur ini? Anggurnya bagus, mau tukar apa? Teripang.
Anger sejeni mana kukup. Apa harus minum satu genteng ini? Tentu saja tidak. Kalau sudah minum ini, teripangnya boleh kamu ambil sesukamu. Nona, nggak bisa. Minum semuanya bisa bahaya. Bagaimana kalau kita minta tolong sama pangeran? Nggak mungkin, aku nggak akan pernah merendahkan diri di depannya. Janji seorang pria. Sulit ditarik kembali. Silakan. Ayo, isi lagi. Pangeran, Nyonya sudah pergi ke rumah harta karun. Apa? Nona Jiang sudah minum satu gentong. Masih mau minum lagi? Tentu saja. Nona, kamu benar-benar nggak bisa minum lagi. Aku masih bisa. Nona, Kamu siapa? Bantu dia duduk. Aku akan minum untuk Nona Jiang. Istriku nggak perlu dikhawatirkan oleh Tuan Cheng. Pangeran Gu memang jago minum. Aku menyarankan Tuan Cheng. Jauh-jauh dari Nyonya Gu, kalau ada lagi next time. Yang kena di pergelangan tanganmu bukan lagi kipas lipat. Cowok ganteng, pria tampan. Nggak nyangka di sini ada banyak pria tampan. Nggak. Kok wajahmu mirip banget? Si brengsek Gu Changqin itu. Percaya sama orang jahat, nggak bisa bedain benar salah, masih aja pamer gaya pangeran, HMPH. Pria sampah. Bahkan pura-pura jadi pengawal buat tipu aku, pria sampah. Wajah ini sama tampannya dengan Gu Changqin. 10. Aku kira kamu membenciku. Ternyata kamu punya niat lain padaku. 100. Tak kusangka permaisuri memberiku penilaian setinggi ini. Tambahkan 100 lagi. Bermain-main.
Tidak bisa minum, kenapa memaksakan diri? Kamu berikan padaku. Aku masih bisa minum, lepaskan aku sudah susah payah. Mengumpulkan begitu banyak uang, datang ke tempat sialan ini. Tidak ada apa-apa lagi. Aku mau uangku, kembalikan semua uangku. Banyak uang. Dengan uang ini, aku bisa membeli banyak sekali. Bahan makanan berkualitas, baju cantik, dan pria tampan. Semua uang ini kuberikan padamu, temani aku main, ya? Di mana permaisuri belajar hal-hal aneh ini? Bagaimana, ya? Baik. Bagus sekali, pria tampan ini milikku. Pandren, Lepas. Sab. Jangan pergi, temani aku. Aku tidak pergi, aku di sini menemanimu. Kalau begitu aku taruh di sini ya. Bangun. Kenapa kamu? Kamu ingin siapa? Memalukan, bagaimana bisa mabuk sampai segitunya? Ini di mana? Ini adalah kediamanku yang lain. Wah. Banyak sekali kediaman pangeran. Apakah juga memelihara beberapa gadis cantik? Sudah kuduga. Kalian pria, selalu punya kekasih baru dan lama, istri dan selir banyak. Aku tidak punya. Tidak ada satupun, mungkin ada banyak sekali. Sejak awal di istanaku. Ada. Dan hanya kamu satu-satunya permaisuri. Oh. Itu, aku minum alkohol tadi malam. Aku ini, kemampuan minumnya tidak terlalu baik. Begitu mabuk, aku langsung lupa apa yang terjadi. Aku tidak ingat sama sekali. Wajah ini sama tampannya dengan Gu Changqin. Tadi malam. Tidak ada yang terjadi. Oh. Baguslah. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku sudah menyuruh Yaning. Untuk merapikan Ting Xuan, kamu bisa kembali tinggal di sini. Kenapa? Tidak perlu aku minta maaf ke ibumu? Tidak takut aku meracunimu? Aku hanya merasa kamu seorang wanita lemah yang sulit hidup di luar. Di istana pasti ada yang merawatmu, kamu sebenarnya ingin merawatku. Atau ingin mengurungku? Baru saja ada sedikit rasa suka padamu, Pangeran Gu. Jangan-jangan kamu pikir setiap wanita ingin tinggal di istanamu, tempat itu bagiku hanya penjara yang mengurungku. Aku lebih suka tinggal di jalanan, aku tidak akan kembali. Kamu Apa kamu? Pergi saja ke sepupumu yang manis itu. Dia paling suka istanamu. Kakak sudah memasak sup ayam untukmu. Kalau tidak minum, kita pergi. Ini untukmu. Nona tadi malam. Aku sudah menyuruh Yaning untuk merapikan Ting Yushuan. Kamu pindah kembali tinggal di sana. Siapa yang peduli dengan kebaikan palsu ini? Nona. Aku rasa kamu mungkin salah paham dengan pangeran. Kenapa kamu membelanya? Bukan,
Aku rasa pangeran orangnya baik tadi malam. Dia merawatmu semalaman. Abang ganteng. Uang ini semua untukmu. Temani aku main ya. Ini bukan kenanganku. Sama sekali tidak. Dulu aku pikir pangeran tidak punya perasaan, tapi sekarang dia benar-benar baik pada Nona. Siapa yang peduli? Berita penting, kompetisi memasak di Yulou segera dimulai. Mari lihat-lihat, jangan sampai terlewatkan. Pasang taruhan, jujur dan adil, selamat bertaruh. Seharusnya tidak ada orang yang sebodoh ini. Pilih Nona Jiang saja. Sudah jelas Koki Shen akan menang. Kenapa tidak ada yang memilih saya? Orang-orang di ibu kota semua berpikir Koki Shen akan menang. Sejujurnya, kalau bukan karena kamu adalah nyonya rumah, saya juga akan memilih Koki Shen. Bawa ke sini. APA? Uang perak, saya akan bertaruh pada diri sendiri untuk mendapatkan untung besar. Bawa ke sini. ITU. Hanya satu? Semuanya berikan padaku. Nyonya, bagaimana jika kita hanya punya 20 keping tembaga? Bagaimana jika kalah? Bawa ke sini. Bagaimana jika kalah? Bawa ke sini. Saya bertaruh Nona Jiang akan menang. Saya bertaruh Nona Jiang akan menang. Masih ada yang percaya dia akan menang. Kalau begitu, saya akan bertaruh 20 tael lagi. Dengan modal kecil, hari ini saya akan mendapatkan untung besar. Ah. Sepertinya 500 tael pangeran akan hilang. 500 tael. Saya juga bertaruh Nona Jiang akan menang. Apakah gadis ini benar-benar punya keahlian? Sudahlah, meskipun punya keahlian, masih tidak mungkin menang melawan Koki Shen. Bercanda apa? Seribu tael. Jika kita menang, saya akan menambah taruhan. Nona Jiang, kompetisi memasak ini akan segera dimulai. Kamu harus bersiap-siap. Baik. Tenang, 500 taelmu. Pasti tidak akan hilang. Kompetisi memasak gedung Yanyu resmi dimulai. Memang bagus. Wah, ini juga sangat hebat. Teknik memotong yang mahir, pantaslah Koki Shen. Saya lihat teknik memotong Nona Jiang tidak kalah. Memasak bukan hanya soal teknik memotong, tenang saja. Pasti Koki Shen yang menang. Masih ada waktu untuk menyerah. Memasak saja tidak bisa membuatmu diam. Jangan salahkan saya jika tidak diingatkan. Kalau soal memasak, di ibu kota ini tidak ada yang bisa mengalahkan guru saya. Itu karena saya belum datang. Kamu. Jangan banyak bicara dengannya, nanti kamu akan tahu. Kehebatan keluarga Koki kerajaan saya. Bandingkan dengan saya. Kamu masih terlalu hijau. Sudah. Waktunya habis. Silakan.
Rasanya lezat, tidak heran ini adalah hidangan legendaris yang hanya ada dalam cerita. Setelah mencicipinya hari ini, memang sesuai dengan reputasinya. Ayo lanjutkan. Apa maksudnya? Apakah hidangan ini tidak enak? Saat masuk ke mulut, aromanya langsung terasa. Di dunia ini, ternyata ada hidangan selezat ini. Bisa makan hidangan selezat ini, saya mati pun tidak menyesal. Saya pilih yang ini. Tidak tahu, pendapat kalian, hidangan mana yang lebih cocok? Ini sedikit hadiah, masalah kompetisi memasak masih. Hair bench on the pack. Nanti saya akan meminta Xiao Cui untuk mengoleskan lipstik di piring yang ada warna lipstik merah. Adalah hidangan yang dibuat oleh guru. Koki Shen sangat ahli, siapa di seluruh ibu kota yang bisa menjadi lawannya? Tenang saja. Tenang. Saya pilih hidangan ini. Sekarang seri satu-satu. Suara Anda sangat penting. Ini. Koki Shen tidak perlu sungkan, jika ada masalah silakan beritahu. Selama saya bisa melakukannya, pasti akan berusaha sekuat tenaga. Pada hari kompetisi memasak, Bapak hanya perlu memilih piring yang ada lipstik merahnya. Saya pilih hidangan ini. Hidangan ini dibuat oleh Koki Shen. Mari kita beri selamat kepada Koki Shen. Saya menang uang. Memang benar Koki Shen sangat ahli. Di ibu kota ini mungkin hanya dia. Tapi untuk mengalahkan saya, tidak masuk akal. Tidak usah bicara yang lain, lihat saja dia yang rakus. Pasti dia merasa hidangan saya lebih enak. Bagaimana ini, Kak Jiang? Guru saya yang menang. Jari-jari yang cantik ini sebentar lagi akan hilang. Salahkan saja kemampuan memasakmu yang tidak bagus dengan kemampuan sepertimu. Masih ingin bandingkan dengan guru saya? Saya ingin lihat. Bagaimana kamu bisa bertahan di ibu kota ini tanpa jari? Apakah kamu ingin meminta maaf untuknya? Kalah ya terima aja. Apa Jiang Jieji nggak mau nerima kekalahan? Wah, kalah ya terima aja ya. Tanya ke pelayanmu, dia ngapain aja. Apa ini? Pemerah pipi. Ini kececer waktu dia dandanin aku. Oh, beneran? Pemerah pipi di mangkuk ini, sama yang di jari pelayan kecil ini. Persis banget. Maksudnya apa? Jangan-jangan. Pemerah pipi di tanganmu. Sebenarnya buat apa? Kayaknya pengen coba rasain hidup di penjara ya? Aku ngomong. Ayah. Ini nona kami. Yang suruh aku olesin pemerah pipi ke mangkuk, dia bilang cuma gini. Barulah juri tahu Koki Shen. Masakannya yang mana? Mereka ngapain gitu? Masa? Yuri Daikesi jet sama mereka? Enggak. Jangan asal ngomong, enggak, pasti enggak, mungkin apa. Koki Shen mau menangin Nona Jiang. Gampang banget. Ngapain masih ngelakuin hal kayak gini? Ya harus tanya dua orang ini. Aku enggak. Ini jelas-jelas ada yang mau menjerumusin aku. Menjerumusin kamu?
Kalau gitu aku mau tanya. Kemarin kamu bawa 500 TL dari Menara Hujan Kabut. Dapat dari mana? Dari hasil berdagang, iya. Masih nggak jujur? Terima suap, tangkep, masuk penjara. Wang Ye, ampun, uang itu, Koki Shen yang kasih ke aku. Aku ngaku juga, aku juga terima uang dari Nona Su. Mereka beneran bayar buat nyuap juri. Masa masih disebut koki istana? Bikin aku rugi, uang yang kalah. Harusnya mereka yang ganti rugi, iya. Ganti rugi, semua tolong tenang. Koki Shen sama Suhi berdua, kolusi sama juri. Kar Lisik. Yanyulou memutuskan untuk mendiskualifikasi dua mereka. Hasil dari kompetisi ini adalah Nona Jiang menang. Aku masih pengen buktiin diri lewat skill masak. Tolong cari juri lain aja. Oak. Bagaimana rasanya? Selamat, Nona Jiang. Mulai hari ini, Anda adalah koki baru di paviliun hujan kabut kami. Tunggu sebentar. Apakah Nona Su lupa dengan taruhan kita sebelumnya? Potong jari telunjuk dan keluar dari ibu kota. Kali ini kami akan membiarkan kalian pergi. Pergi! Beritahu semua orang, mulai hari ini, larang Suhi mendekati kediaman pangeran. Baik. Nona kita menang. Nona, kita tidak punya rumah lagi. Di ibu kota yang luas ini, pasti ada tempat untuk kita. Saya pasti akan membuat nama besar di sini. Nona kita berhasil. Koki istana yang terhormat, bagaimana bisa melakukan hal yang memalukan seperti ini? Tidak hanya kalah dalam masakan, tapi juga tidak bermoral. Kembalikan uang saya. Keluar dari ibu kota. Kalian berdua, Koki Jiang sekarang benar-benar tidak punya waktu untuk memasak untuk kalian. Kalian berdua, Koki Jiang sekarang benar-benar tidak punya waktu untuk memasak untuk kalian. Permaisuri datang. Ingin mencicipi masakan Koki Jiang. Harus antri. 500 TL? Saya ingin makan masakan Koki Jiang sekarang. Delapan ratus TL. Saya ingin makan masakan Koki Jiang duluan. Yanning, 1000 TL. Rp3.000 TL. Ini bukan hanya untuk makan masakan Koki Jiang, tapi cukup untuk membeli paviliun hujan kabut saya. 3.000 TL hanya untuk bisa segera makan masakan Koki Jiang. Pangeran benar-benar royal ya. Bukan hanya pangeran, para bangsawan di ibu kota. Siapa yang tidak ingin segera makan masakan Koki Jiang? Pangeran tidak takut kisahnya di paviliun hujan kabut menghamburkan uang tersebar Untuk Koki Jiang, itu sepadan. Bayarkan saya masak, Bibi. Bibi. Saya tahu saya salah, tidak berani menemimu, tapi
ada sesuatu yang harus saya beritahukan padamu. Apa itu? Pangeran bersaing dengan pria lain untuk mendapatkan Jiangxi. Di paviliun hujan kabut, menghamburkan uang. APA? Ayo, ke paviliun hujan kabut. Ya. Yan Yulou, sebagai seorang wanita, sudah cukup buruk jika terlihat di luar. Berani-beraninya menggoda pangeran, mencari mati. Tamu yang terhormat, ini area dapur, jangan sampai terbakar. Perci, tamu benar-benar tidak bisa. Kapela Koki Jong, tamu ini nekat datang ke sini, saya tidak bisa menghentikannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu. Dia mau memasak untuk pangeran. Hei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya dengar masakanmu enak, saya mau mencoba. Ternyata si tua ini ingin mendapatkan hak istimewa. Ini bukan istanamu, semua orang tidak harus melayanimu. Kalau mau makan, antre di sana, nanti kamu dipanggil. Bukan. Si tua ini sekarang jadi baik hati? Masa lalu sudah berlalu, kita harus melihat ke depan. Apa maksudmu? Istana belakangan ini sepi, kalau kamu ada waktu. Sering-seringlah kembali. Bukan, sikapmu seperti ini lebih menakutkan daripada memukul atau memarahiku. Apakah kamu salah minum obat? Ibu Suri. Apa yang Ibu Suri lakukan di Yan Yulou? Datang ke Yan Yulou, tentu saja untuk makan. Masakan Yan Yulou terkenal lezat, saya pesan beberapa hidangan andalan. Kalau Ibu Suri sudah datang, cobalah. Antarkan Ibu Suri ke tempat duduk. Ya. Ibu Suri tidak menyusahkanmu, kan? Tidak. Hanya sedikit menakutkan. Dia mengganggumu? Bukan. Lihatlah di mana ini. Siapa lagi yang bisa menggangguku? Bagaimana kalau kamu kembali tinggal di istana? Ah. Saya tidak ingin membatasimu. Saya tidak mau. Saya tidak ingin terkurung oleh tembok merah dan atap coklat. Terjebak dalam ruang sempit. Yang saya inginkan adalah dunia yang lebih luas. Permisi. Apa yang Nona Jiang inginkan, saya bisa memberikannya. Kamu ingin meraih kesuksesan di Yan Yulou ini. Aku mendukungmu. Kamu ingin jalan-jalan, menikmati pemandangan indah di dunia. Aku temani, asal itu yang kamu inginkan. Aku akan berusaha penuhi. Dari banyak wanita di dunia, aku hanya mau Nona Jiang seorang. Gedung Yan Yu jadi milikmu, mau kelola sendiri silakan. Mau kerja sama juga boleh. Aku cuma mau bilang, di sini kamu selalu bebas. Menurutku, aku lebih cocok untuk Nona Jiang. Tuan Cheng jangan lupa. Aku sudah menikah dengannya. Nona, ada tamu minta masakanmu lagi. Baik. Tuan Cheng, sudah kuperingatkan. Jauh-jauh darinya. Maaf tak bisa menuruti. Sutra berkualitas, ini pasti mahal sekali. Ini persembahan dari Cheng untuk Nona Jiang. Mohon diterima. Ini hadiah untuk putri.
Wah, banyak sekali uangnya. Ini hadiah untuk putri. Sudah. Jangan kirim barang ke Yanyu lagi, ini tempat masak. Jangan ganggu usahaku, ambil semua bawa pergi. Bawa semua pergi. Baru diambil dari peti. Yang diangkut dari Yaning. Kualitasnya langsung kelihatan bagus untukmu. Nona. Pangeran atau Tuan Cheng? Kamu lebih suka siapa? Nggak suka keduanya. Masa sih? Pasti ada yang lebih disuka. Aku dengan mereka cuma teman. Teman? Kalau benar teman, kenapa? Beda perlakuannya. Barang dari Tuan Cheng, kamu nggak terima satu pun. Sedangkan dari pangeran, kamu never nolak. Mana ada. Kamu nggak terima barang Tuan Cheng kan? Karena kamu tidak ingin berhutang budi padanya. Dan kamu tidak sopan pada pangeran. Karena dari lubuk hatimu, kamu merasa bahwa kamu dan pangeran adalah satu keluarga. Omong kosong. Nona Zhang, bolehkah saya mengundangmu untuk pergi ke sungai dan melepaskan lent air bersama? Saya lihat hari sudah mulai gelap, sebaiknya Tuan Cheng pulang dan istirahat lebih awal. Tidur awal bangun pagi, badan jadi sehat. Nona Zhang, saya sudah tahu perasaanmu, saya tahu pangeran memiliki tempat yang besar di hatimu. Saya, Cheng, juga tahu diri. Tidak harus mendapatkan Nona Jiang. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya tidak ingin merayakannya sendirian. Ini hanya permintaan dari seorang teman. Jika Nona Jiang merasa keberatan, maka saya, Cheng, tidak akan memaksamu. Membuat saya merasa terpaksa. Baiklah. Hanya melepaskan lentera saja. Mari kita pergi. Baik. Xiao Man. Pangeran. Pangeran, kenapa Anda datang? Apakah Anda mencari Nona? Nona. Nona sudah pergi, mungkin Anda bisa menunggu di dalam gedung. Tidak perlu. Saya akan menunggunya di sini. Baik. Barang ini, Gu Changqin seharusnya tidak akan menyukainya, kan? Terima kasih Nona Jiang, hari ini menemani saya merayakan ulang tahun. Hal yang terjadi hari ini akan selalu saya ingat dalam hati. Kita teman, tidak perlu sungkan. Nona Jiang, saya masih ada satu hal lagi yang ingin saya katakan padamu. Pertemuan pertama di Menara Hujan Kabut. Saya sudah sangat terpikat olehmu, Nona Jiang. Yang disebut jatuh cinta pada pandangan pertama, sebenarnya hanya tertarik pada penampilan. Bisa jadi kamu padaku, tentu saja. Bisa juga saya padamu. Sejak saat itu, pandangan saya selalu tidak bisa lepas darimu. Hari itu Menara Hujan Kabut. Janjiku tulus dari hati. Apapun yang Nona Jiang inginkan, Chen Zijun bisa memberikannya. Tidak tahu apakah Nona Jiang mau memberikan kesempatan ini padaku? Gu Changqin. Tidak tahu apakah Nona Jiang mau memberikan kesempatan ini padaku? Maaf. Aku sudah punya orang yang kusukai. Ya, Pangeran Gu. Kami selalu bertengkar.
banyak perilakunya yang tidak kusukai. Tapi, aku tetap tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Gu Changqin, kamu datang. Laki-laki dan perempuan berjalan bersama di malam hari. Tidak pantas. Masih muda tapi bicara seperti orang tua. Laki-laki dan perempuan berjalan bersama di malam hari? Lalu, apa maksudmu datang ke sini malam-malam? Apa maksudmu? Aku berbeda dengannya, aku. Kamu apa kamu? Aku suamimu. Kamu pelupa ya? Jangan-jangan kamu lupa? Aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Cepat-cepat ingin memutuskan hubungan. Mungkin ingin terlibat dengannya? Kamu cari-cari masalah. Dengarkan aku, kalian berdua. Tidak ada urusanmu, pergi sana. Malam-malam tidak tidur, malah datang ke sini untuk bertengkar. Aku rasa kamu memang tidak suka padaku. Ya, kamu benar, aku memang tidak suka. Tidak suka kamu berjalan dengan pria lain di malam hari. Tidak suka kamu terlalu dekat dengan pria lain. Apalagi kamu tertawa-tawa dengan pria lain. Aku ini cemburu. Kamu cemburu? Lucu, mana mungkin aku cemburu? Nyonya terlalu banyak berasumsi. Kalau begitu, terus saja keras kepala. Aku tidak mau main lagi. Dah. Dia sudah di sini lama? Aku ingin melihat. Sampai kapan kamu bisa keras kepala? Makan malam tetap harus nasi goreng ala Jiang. Nona, pangeran sudah pergi. Ayo, makan malam. Aku hanya melihat lampu ini cukup cantik. Jika Nona tidak suka, Aku akan membuangnya. lampu kelinci yang lucu ini, siapa yang tidak suka? Simpan saja. Nona, jangan marah pada pangeran lagi. Sebelum kamu kembali, pangeran menunggu di luar untuk waktu yang lama. Dan, aku dengar dari Yaning, lampu kelinci ini dibuat sendiri oleh pangeran. Aku tidak marah. Oh, Dia cemburu, artinya dia menyukaiku. Lucu, bagaimana mungkin aku cemburu? Hei, pria yang begitu polos, jarang ditemukan sekarang. lalu tadi, Main mata, sudahlah, kamu tidak akan mengerti. Kemarilah. Bantu sebarkan satu pesan. Pangeran, tidak baik, putri, dia di luar paviliun hujan kabut. Mencari suami yang baik. Apa? Jangan lewatkan kesempatan ini. Kepala koki Jiang dari paviliun hujan kabut, mencari suami yang baik. Kepala koki Jiang terkenal dengan keahlian memasaknya. Tidak tahu siapa pemuda yang akan dia pilih. Tahu tidak, kepala koki Jiang suka. Pria seperti apa? Ini, tentu saja tahu, tinggi 188. Badan bagus, wajah tampan, perut six-pack, dada bidang. Lebih baik punya bakat, kalau tidak punya bakat. Bisa menghasilkan uang juga bisa. Kepala koki Jiang, aku kaya raya, tinggi 188. Bermain-main. Kamu tahu tidak, apa yang kamu lakukan? Mencari suami yang baik. Tidak ada surat perceraian. Kamu masih putri dari Istana Gu. Surat perceraian ya. Xiao Men, bawa kotaknya. Aku tidak setuju bercerai. Kenapa? Karena aku menyukaimu. Aku ingin kamu kembali ke istana utama,
Bukan hanya karena kamu adalah putri, tapi karena aku menyukaimu. Aku ingin melihatmu setiap hari. Aku tidak ingin melihat pria lain mendekatimu. Waktu itu aku sedang cemburu. Xiaomen, buka kotaknya. Benar-benar mau bercerai? Ini. Suara yang sama saling merespon. Hati yang sama saling memahami. Nona dan pangeran akhirnya menjadi milik satu sama lain. Ayah dan ibu pasti akan merasa tenang jika tahu. Ayo, ayo, cepat, kita harus segera buka. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Muka kamu hitam kayak gini. Nanti pelanggan datang, pasti lari ketakutan. Masih bilang gak apa-apa. Kamu seharian di Anyulo. Kamu tahu nggak? Hari ini hari apa? Hari apa? Ulang tahunmu. Itu ulang tahunku. Tapi nggak juga sih. Kixi. Hari ini Kixi. Yan Yulo lagi sibuk, aku nggak bisa pergi. Tenang, malam ini aku pasti pulang. Chef Jiang, tamu pertama hari ini. Pesan Feng Yin Si Hai. Cepat siapkan. Feng Yin Si Hai, ayo, semua siap. Potong ini. Aku kangen kamu. Meski setiap hari bisa ketemu, tapi aku tetap kangen. Aku juga nggak pernah berhenti memikirkanmu.